Perkenalkan, nama saya Ferliana Taturija. Saya berstudi di STT GKS Prodi PAK semester 5. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, terlebih khususnya ketika bangsa Israel berada di padang gurun. Bangsa Israel berkelana di padang gurun selama 40 tahun setelah mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir oleh kuasa Allah melalui kepemimpinan Musa. Secara geografis, perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan seharusnya hanya memakan waktu sekitar beberapa minggu saja. Namun, karena ketidakpercayaan, pemberontakan, dan keluhan mereka yang terus-menerus terhadap Allah dan Musa, Allah menjadikan perjalanan ini berlangsung sangat lama sebagai bentuk hukuman sekaligus proses pembentukan karakter rohani mereka. Di sepanjang perjalanan, bangsa Israel menyaksikan banyak mujizat Allah, laut yang terbelah, tank awan, dan tank api yang menuntun mereka, air yang keluar dari batu, serta makanan surgawi berupa manna dan burung puyuh yang diberikan setiap hari. Namun meskipun telah melihat kuasa dan kasih Allah secara langsung, mereka tetap sering bersungut-sungut, meragukan Allah, bahkan beberapa kali memberontak. Puncak ketidakpercayaan mereka terlihat ketika Allah menyuruh Musa mengirim 12 pengintai ke tanah Kanaan. Ketika 10 dari mereka kembali dengan laporan yang menakutkan, bangsa itu menjadi gentar dan menolak masuk ke tanah perjanjian. Karena itu, Allah menghukum mereka. Semua orang dewasa dari generasi yang keluar dari Mesir, kecuali Yosua dan Kaleb, tidak akan masuk ke tanah yang dijanjikannya. Mereka akan berputar-putar di padang gurun sampai seluruh generasi itu lenyap dan diganti oleh generasi baru yang tersedia taat dan percaya. Selama 40 tahun itu, padang gurun menjadi tempat pengujian dan pembentukan iman. Allah mengajarkan bangsa Israel untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Mereka diajar untuk hidup tidak hanya dari roti, tetapi dari setiap firman Allah. Hukum Taurat pun diberikan untuk menuntun hidup mereka sebagai umat yang kudus. Akhirnya, generasi baru yang lahir dan tumbuh di padang gurun yang belum mengalami perbudakan di Mesir, dipimpin oleh Yosua menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Mereka membawa semangat baru, iman yang segar, dan kesiapan untuk menerima warisan yang dijanjikan. Kisah ini mengajarkan bahwa perjalanan iman bukan hanya soal tujuan akhir, tetapi juga tentang prosesnya. Allah menggunakan waktu, kesulitan, dan bahkan kegagalan untuk memurnikan umatnya, mengajar mereka kerendahan hati, dan menanamkan kesetiaan, penolakan, melainkan cara untuk membentuk karakter yang layak menerima janjinya.